Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan hasil analisis dan interpretasi hasil SPSS untuk soal nomor 3. Jadi uji hipotesis yang saya gunakan adalah MANOVA satu jalur. Adapun topik penelitian berjudulnya pengaruh bentuk asesmen formatif terhadap ketahan malangan dan resiliensi siswa SD. Untuk rumusan masalah ada 3. Jadi apakah terdapat perbedaan ketahan malangan dan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian? Nomor 2, apakah terdapat perbedaan ketahan malangan antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian? Nomor 3, apakah terdapat perbedaan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian? Setelah membuat rumusan masalah, kita lanjut ke hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis penelitiannya untuk handol tidak terdapat perbedaan ketahan malangan dan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian. H1 terdapat perbedaan ketahan malangan dan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian. Untuk yang kedua, handol, tidak terdapat perbedaan ketahan malangan antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian. H1 terdapat perbedaan ketahan malangan antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian. Untuk yang nomor 3, handol, tidak terdapat perbedaan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian. H1-nya terdapat perbedaan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian. Untuk hipotesis statistik, yang nomor 1, handolnya mu A1Y1 sama dengan mu A2Y1, mu A1Y2 sama dengan mu A2Y2. H1, mu A1Y1 tidak sama dengan mu A2Y1, mu A1Y2 tidak sama dengan mu A2Y2. Untuk nomor 2, handol mu A1Y1 sama dengan mu A2Y1. H1-nya mu A1Y1 tidak sama dengan mu A2Y1. Nomor 3, handol mu A1Y2 sama dengan mu A2Y2. H1, mu A1Y2 tidak sama dengan mu A2Y2. Selanjutnya kita akan memberikan label pada setiap variabel. Jadi untuk kelompok variabel bebas itu ada 2 kelompok, A1 untuk asesmen formatif kinerja, A2 untuk asesmen formatif uraian. Untuk variabel terikat ada 2, yakni Y1 ketahan malangan, Y2 yaitu resiliensi. Adapun data yang sudah saya susun adalah sebagai berikut. Jadi ada 2 kelompok asesmen di sini. A1 ini untuk A2. Jadi untuk A1 ada Y1 dan Y2-nya. Untuk A2 ada Y2 dan ada Y1-nya juga dan Y2-nya. Nah, data pada file Word ini sampelnya semua sejumlah 30 pada masing-masing kelompok. Jadi keseluruhan sampel ada 60. Semua data kita pindahkan ke SPSS. Nah, sebelum kita masukkan data, kita rubah di variabel view dulu. Kita masukkan assessment. Di sini assessment formatif. Nah, untuk values-nya ada 2 kelompok ini diatur. Jadi untuk value pertama, nomor 1, diketik asesmen kinerja. Untuk value yang nomor 2, diketik asesmen uraian. Kemudian klik OK. Di sini ada Y1 untuk ketahan malangan dan Y2 resiliensi. Kemudian dari variabel view kita masukkan ke data view. Jadi di sini ada kelompok assessment. Jadi ada kelompok 1 sebanyak 30 sampel. Dan ini selanjutnya kelompok 2 assessment juga.
Asesmen kinerja untuk kelompok 1, asesmen uraian untuk kelompok 2. Jadi kita pindahkan di sini. Nah, untuk data di SPSS, dia menurun ke bawah. Jadi ketika di file Word, dia menyamping seperti ini. Untuk di SPSS, berbeda. Jadi kita masukkan satu persatu. Jadi kelompok 1 dulu, kita masukkan, kita blok, kemudian Ctrl C. Kita masukkan ke SPSS seperti ini. Pastikan di nomor 1, kita klik Ctrl V. Sudah. Nah, untuk kelompok kedua, kita juga masukkan dengan cara yang sama. Kita copy sampai sampel ke 30 untuk kelompok kedua. Kita masukkan ke SPSS, namun di sini datanya mulai pada nomor 31. Kita klik Ctrl V. Nah, ketika semua data sudah masuk, jadi seluruh datanya ada 60 sampel. Jadi apabila semua data sudah masuk, kita lanjutkan ke uji MANOVA. Hanya saja ada uji asumsi klasik yang harus terpenuhi dulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk uji normalitas, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, dan Explore. Nah, untuk dependent list, kita masukkan di sini variabel terikat ada 2. Kemudian untuk faktor list, masuk variabel bebasnya. Kemudian klik plots. Nah, ini diatur di klik none. Ini juga dihilangkan saja checklistnya. Kita checklist di normality plot with test. Klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya sudah terlihat. Jadi, test of normality. Ada 2 jenis tes untuk tes normality oleh Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Kita lihat pada SPSS bahwa dari keempat data ini ada salah satu pada kelompok asesmen uraian Y2, yaitu resiliensi, signifikansinya di bawah 0,05. Jadi kita menggunakan data pada uji dengan Shapiro-Wilk seperti itu, karena dengan uji Shapiro-Wilk ini signifikansinya semua di atas 0,05. Jadi datanya kita pindahkan ke file Word. Ini saya sudah memindahkannya. Ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ketahan malangan dan resiliensi dari kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Kemudian untuk uji homogenitas dapat dilakukan bersamaan dengan uji MANOVA satu jalurnya. Analyze General Linear Model, Multivariate. Jadi kita masukkan asesmen formatif ke fixed factor, dan ketahan malangan serta resiliensi ke dependent variable. Kemudian kita klik option, kita pindahkan assessment ke display means for, kita compare main effects-nya dengan Bonferroni, descriptive statistik, dan kita klik homogenitas test agar hasil uji homogenitasnya terlihat. Klik continue. Jika kita membutuhkan uji lanjut, kita klik post hoc. Jika uji homogenitas signifikansinya lebih dari 0,05, maka uji lanjutnya akan menggunakan Bonferroni. Jika kurang dari 0,05, uji lanjutnya menggunakan Games-Howell. Kita klik continue dan klik OK. Kita di sini lihat untuk Levin testnya
ternyata di sini seluruh nilai signifikansi dari Y1 dan Y2, jadi keduanya signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Datanya kita pindahkan ke file Word. Ini hasilnya. Maka dapat dikatakan varian data homogen, sehingga analisis MANOVA dapat dilanjutkan. Nah, selanjutnya ada uji linearitas, yaitu kita melihat kecenderungan pola garis lurus. Nah, kita lanjutkan. Kita klik Graphs, Legacy Dialogs, Scatter or Dot, kemudian kita pilih Simple Scatter, Define. Kita masukkan X-aksis resiliensi dan Y-aksis ketahan malangan, kemudian asesmen formatif ke Set Markers By. Kita klik OK. Kita klik 2 kali, kemudian klik Elements untuk memperlihatkan adanya garis di setiap kelompok. Sekarang sudah terlihat garisnya. Jadi untuk garis biru itu adalah asesmen kinerja, untuk garis hijau adalah asesmen uraian. Kita pindahkan gambar ini, gambar grafik ini. Hasilnya seperti ini. Jadi dari grafik scatter plots, ini menunjukkan adanya kecenderungan pola garis lurus atau linear. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang linier, yang berarti antara ketahan malangan dan resiliensi pada kelompok siswa yang mengikuti asesmen kinerja dan asesmen uraian. Jadi ada hubungan liniernya. Kemudian kita cari korelasinya dengan menggunakan uji Pearson correlation. Kita lanjut, klik Analyze, kemudian Correlate Bivariate. Jadi di sini kita klik variabel Y1 dan Y2, kemudian klik Person, Detail, kemudian klik OK. Nah, ini sudah terlihat tabel korelasinya. Kita pindahkan data ini ke file Word. Nah, kita interpretasi dulu hasilnya. Jadi dari hasil uji Pearson correlation ini didapat bahwa nilai signifikansi tutilnya itu adalah 0,045, lebih kecil dibandingkan nilai tingkat signifikansi yaitu 0,05. Walaupun arah korelasinya ini negatif, jadi negatif itu artinya jika salah satu turun, maka untuk Y-nya itu hasilnya yang lain, misalkan jika ketahan malangan turun, maka resiliensinya naik, seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Nah, jika dilihat koefisien korelasinya ini sebesar 0,259, jadi hubungannya terbilang rendah. Namun, masih dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas dari regresi terpenuhi. Selanjutnya, ada uji multikolinearitas. Analyze, regression, linear. Nah, di sini kita masukkan satu persatu dari variabel terikatnya untuk mengetahui apakah ada multikolinearitas atau tidak, seperti itu. Jadi kita masukkan dulu untuk Y1-nya, kemudian klik statistik. Di sini kita centang Collinearity Diagnostic untuk mengetahui diagnosis kolinearitasnya seperti apa, apakah ada multikolinearitas atau tidak. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ada tabel coefficient di sini untuk melihat apakah ada kolinitas statistik hasil
Kolinearitas statistiknya di sini terlihat di variabel ketahan malangan. Ini kita pindahkan ke file Word. Jadi di sini sudah ada. Jadi dasar pengambilan keputusannya apabila nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai V-nya kurang dari 10, maka disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Namun sebaliknya apabila nilai toleransinya kurang dari 0,1 dan nilai V-nya lebih dari 10, maka dapat disimpulkan data tersebut terjadi multikolinearitas. Nah, dari tabel ini kita lihat nilai toleransinya yaitu 1, jadi lebih dari 0,1 dan nilai V-nya itu sama, yaitu 1, jadi kurang dari 10, maka dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian untuk variabel resiliensi yang tadi, kita kembali lagi mencoba, yaitu analyze regression linear. Hanya saja di sini ketahan malangannya dikeluarkan dulu, kemudian masukkan variabel resiliensi ke dependent. Statistik tetap sama seperti tadi dicentang collinearity diagnostiknya, continue, dan oke. Di sini sudah terlihat koefisiennya untuk dependent variable resiliensi. Sama toleransinya 1 dan V-nya juga 1. Jadi data untuk resiliensi tidak terjadi multikolinearitas. Kita lanjut ke uji homogenitas matriks varian atau kovarian. Jadi tadi pada saat kita melakukan uji MANOVA satu jalur di awal, itu sudah muncul untuk uji box M-nya. Di sini. Di sini sudah ada box test of equality of covariance matrix. Jadi tinggal klik, kita pindahkan hasilnya ke file Word. Ini. Jadi ternyata harga box M-nya sama dengan 3,131 dengan signifikansi ini 0,389, lebih besar daripada 0,01. Dengan demikian, matriks varian atau kovarian dari variabel dependen diasumsikan sama, sehingga analisis MANOVA dapat dilanjutkan. Kemudian, hasil MANOVA satu jalur tadi sudah muncul pada SPSS, kita akan pindahkan tabelnya ke file Word ini. Multivariate test. Pindahkan tabel ini ke file Word untuk kita interpretasi nanti. Kemudian ini juga test of between subjects effects dan estimates untuk mengetahui nilai rata-rata dari setiap variabel terikat. Nah, kita akan interpretasi satu persatu. Nah, dasar pengambilan keputusan uji MANOVA satu jalur, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H1 diterima, H0 ditolak. Nah, saya akan naikkan terlebih dahulu untuk melihat tabel multivariate test. Nah, ini. Jadi, untuk hipotesis pertama itu akan melihat apakah ada pengaruh asesmen formatif terhadap ketahan malangan dan resiliensi siswa. Kita lihat di sini di bagian Wilks lambda, signifikansinya adalah 0,000. Jadi ini lebih kecil daripada 0,05, maka H1 diterima, H0 ditolak. Dapat disimpulkan berdasarkan analisis data dengan SPSS, terdapat perbedaan yang signifikan antara ketahan malangan dan resiliensi secara bersama-sama atau secara simultan antara siswa yang mengikuti asesmen formatif kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen formatif uraian. Nah, untuk menjawab hipotesis kedua dan hipotesis ketiga, kita membutuhkan analisis tabel pada test of between subjects effects.
Nah, hipotesis kedua, kita lihat di sini eh, di bagian ketahan malangan. Jadi kita lihat asesmen di ketahan malangan, signifikansinya adalah 0,000. Jadi lebih kecil daripada 0,05. Ini berarti terdapat perbedaan ketahan malangan antara siswa yang mengikuti asesmen formatif kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen formatif uraian. Kita lihat rata-rata nilainya pada tabel estimates berikut. Jadi pada bagian dependent variable ketahan malangan, adapun nilai rata-rata ketahan malangan siswa yang mengikuti asesmen uraian ternyata lebih unggul, yakni 77,733, sedangkan siswa yang mengikuti asesmen kinerja ketahan malangannya lebih rendah, yaitu 71,100. Selanjutnya, untuk hipotesis ketiga, kita akan melihat resiliensi siswa. Di sini, resiliensinya signifikansi terlihat 0,001, lebih kecil daripada 0,05. Jadi terdapat perbedaan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen formatif kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen formatif uraian. Jadi kita bisa lihat pengaruhnya dari hasil rata-rata nilai bahwa anak-anak dengan asesmen kinerja resiliensinya lebih tinggi, yakni 83,533, sedangkan anak yang mengikuti asesmen uraian resiliensinya lebih rendah, yakni 79,867. Sekian penjelasan untuk soal nomor 3. Saya akan melanjutkan penjelasan ke soal nomor 4.